hakim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan shalihan wa taqabbal minna wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh serta kajian shawahiyah, jamaah masjid Jami al-Hidayah, lingkungan perumahan Bila Pertiwi, mudah-mudahan semuanya sudah diberikan nikmat panjang umur, diberikan kebahagiaan, tauhid, hidayah, inayah, ketertiban Islam dan istiqamah, barokah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan kita punya muzakarah dalam kitab hadis Mukhtar Hadis buah karya daripada Sayyid Amar Hashim rahimahullah, masuki hadis yang ke-16 dengan judul kunci kebahagiaan. Semua hamba Allah siapapun dia berharap bahagia hidupnya, betul? Semuanya dengan berbagai macam status sosial yang bersandar, kan gitu ya. Semuanya berharap bisa bahagia. Cuman bagaimana mendapatkan kebahagiaan tersebut? Apakah dengan memperkaya diri dengan harta duniawi? Belum tentu. Karena berapa banyak mereka-mereka yang harta melimpah justru apa? Banyak masalah. Jadi, apakah mereka yang jauh dari kehidupan duniawi terus bahagia? Belum tentu juga. Ya, maka kita harus pahami resepnya apa, kunci mendapatkan bahagia itu apa. Maka Nabi SAW dalam hadis yang ke-16 ini riwayat daripada Imam Tabrani ya akhir sanad kepada Abu Dzar yang bernama Jundub bin Abi Junadah. Jadi Abu Dzar seperti yang pernah saya terangkan, ini kunyah. Apa kunyah? Itu julukan bahasa. Ya, panggilan yang diberikan oleh Nabi kepada seorang sahabat yang nama aslinya Jundub bin Abi Junadah. Nama aslinya, ya, panggilannya Abu Dzar. Abu artinya apa? Abu, bapak. Ya kan ya? Bahwa Abu itu bapak. Mau Abu, mau Abah, mau Abi. Tinggal gramatika Arabnya dalam ilmu nahwu, dibaca dhammah jadi apa? Kan gitu. Dibaca kasrah jadi apa? Dibaca fathah jadi apa? Ya, kata-katanya. Itu gramatika Arabnya, ya. Abu bapak, Zar semut hitam. Zar itu semut hitam. Kalau ayat ada zarroh, ya, zarroh. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Zarroh ini kalau kita bilang, ya apa, kalau ini sesuatu yang paling kecil nggak bisa dibagi, atom bahasa kita. Ya, zarroh. Itu dimanakan juga zarah itu atau semut hitam karena kecil. Ya kalau kita udah nyadui makanan, nyadui minuman, ya yang bau gula suka banyak pada datang tuh. Nah itu bilang itu nezar nih, ya zarah semut hitam. Ya, kenapa dipanggil zarah Abu Dzar? Karena beliau ini punya kasih sayang kepada makhluk Allah yang namanya semut. Tiap hari ngasih makan. Ada orang bilang berdiri itu tiap hari ngasih makan semut, ada. Yang ada ngasih empan ayam, betul kan? Burung. Belum kedengaran yang ngasih makan semut. Ada juga yang nyariin sarang semut. Ya, nyari kerotok, betul. Ya, habis tuh semut lang-lang tuh. Dia hidup di mana dia di udang. Tuh. Ya, dia migrasi kemari di udang. Kena juga tuh. Ya Allah. Ya. Betul gak Pak? Itu sarang semutnya itu terang-terang, semut terang-terang. Coba, tidak acak-acak itu, nyari apa telurnya apa itu, kerotok, ya, buat apa itu? Empan burung, empan mancing, ya Allah, tadi pindah ke pohon ini, kena juga, dasar manusia. Binatang, makhluk Allah yang namanya binatang, mereka juga punya strategi, ya, ada politiknya juga. Maka ada yang bikin sarang di goa, ada ya? Ada yang bersarang di ketinggian bukit, ketinggian pohon dan lainnya.
Tapi sama manusia kena nggak? Kena nggak? Kena semua aja. Pemburu madu ya, ada yang penghasil madu tuh sampai naik tebing-tebing gunung. Ya Allah, Pak manjat-manjat Pak, cuma nyari madu. Tuh, kena nggak tuh? Kena tuh nyarang di mana aja. Makanya dikatakan siasatul insan asyad min siasatil hayawan. Politik yang dilakukan ya manusia lebih dahsyat daripada politik yang dilakukan hewan. Hewan mau ngarang ngumpet di mana kena nggak urusan itu, ya. Tapi manusia lihat kalau dia main politik betul. Ini nyindir boleh nih nyindir. Tuh. Aceh sampai ke Lebu, bayangin mati. Sebagian Sumatera, saya ada darah Aceh Pak. Saya ada darah Aceh juga. Cuman saya kematian obor, gitu doang saya Pak. Ya, waktu tsunami berapa? 2004 ya. Itu ibu saya sempat nangis di depan TV. Ya, saya lagi motor lagi. Saya perhatiin, kenapa ibu nangis? Saya tanya, Ma, kenapa nangis begitu terisak ya? Saudara banyak katanya di sini. Saudara banyak, cuma sayang kita kematian obor. Baru saya yakin, berarti saya masih ada darah sana. Ya, nah ini kenapa bisa seperti itu? Kan gitu, tapan mulinya yang lain. Tunjukkan ya kebohongannya, pengkhianatannya manusia, terutama pemimpin yang sudah kita angkat, itu berikan suara, yang bekerja sama dengan orang-orang yang akan ya merusak negara kita. Dia punya lahan, perusahaan, adanya gelondongan kayu pada bermunculan. Tuh, banyakkan kayu nih, bayangin aja coba. Mau bilang apa kita? Tuh. Maka siasatul insan asyad min siasatil hayawan. Politik strategi yang dilakukan manusia lebih dahsyat daripada yang dilakukan hewan. Hewan mau ngumpet di mana, mau punya bisa strategi kayak apa kena. Tanya di tukang pancing tuh. Orang mancingnya itu mesti, Masya Allah, mau kayak gimana aja kena tulisannya. Ya, sehingga apa? Dicari ukuran kainnya, dicari umpan bagusnya, Masya Allah. Makanya kerotok kena jadinya tuh, ya. Nah, Abu Dzar, ya itu bapak semut. Karena kasih sayang yang dimiliki dengan izin Allah, dia mampu ya untuk apa? Memelihara daripada semut-semut tersebut. Jadi tiap hari di atas lowongnya dikasih gula, Masya Allah, dikasih gula. Kalau kita yang ada digerus semuanya, ya Allah. Rumah dulu Pak Opit kan gitu ya. Rumah dulu kan jarang pakai itu ya, pelur ya, langsung tanah, ya ngalamin ya. Ya Allah, banyak kalau uang semut tuh, banyak. Pernah kita taruh gula di atas itu ya. Nah, ini yang luar biasa. Sahabat masing-masing punya keunikan ya dan kebiasaan yang baik yang patut kita tiru. Apa sabda Nabi SAW? Ittaqillah haitsuma kunta wa ajliqis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ada 3 pesan Nabi yang patut kita pakai, kita jalani dalam kehidupan kalau memang kita ingin bahagia. Pertama, ittaqillah. Hendaknya kita selalu takwa kepada Allah. Takwa pengertiannya luas, yang simpel kan imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Apa yang diperintah kita kerjain, yang dilarang kita jauhin. Itu udah habis, simpelnya gitu aja. Takwa. Berbeda dengan Sayyidina Ali memberikan definisi lebih luas. Haubul jalil wa amalun bima fit tanjil wastihdad di yaumir rahil. Jadi Nabi memberikan definisi takwa itu haubul jalil, adanya rasa takut di hati kita kepada Allah yang Maha Agung. Ada nggak?
kepada Allah. Takut apanya? Akan sanksinya, akan hukumannya, akan tindakannya, akan pembalasannya, akan iqab dan azabnya. Tuh khauful jadid. Sehingga dia nggak berani meninggalkan apa yang menjadi perintah. Dia nggak berani melanggar apa yang dilarang karena dia takut dengan ancaman Allah, dengan apa yang dijanjikan Allah. Pertanyaannya, adakah rasa takut di hati kita? Kalau memang ada rasa takut, insya Allah ya kita nggak melalaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Kita nggak melanggar apa yang memang sudah diatur oleh syariat kita. Syariat melarang kita berdusta, kita nggak berdusta. Ya. Tapi kalau masih dusta, pertanyaannya di mana rasa takut kita? Kadang kita bohong, ya. Yang dibohongin siapa? Dia nggak melihat, dia nggak tahu. Allah Maha lihat, Allah Maha tahu. Khauful jadid. Wa amalun bima fit tanzil, mengamalkan, ya, mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ngamalin isinya. Sejauh ini kita banyak tak mengamalkan Quran. Sejauh ini kita hanya menghafal saja, membaca saja, apa juga mengamalkan. Ya, Bapak, coba deh. Berapa banyak surah yang kita hafal? Berapa surah, Pak? Kan gitu. Surah pendek aja deh, Pak. Kan gitu, juz amma, gitu ya. Kita dari Al-Haqqumut aja misalnya. Ke bawah. Ada yang juz amma ya, juz 30 ya. Juz 30, maka panggil juz amma. Ya. Juz 30 dari amma yatasaalun. Sampai qul a'udzu birabbin nas. Ayo. Enggak panjang-panjang deh. Yang pendek yang sering jadi gacuan kita buat sholat. Apa? Qul ya, amin qul. Ya, sering sandingan gitu ya, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Kan gitu misalnya. Ya, habis Fatihah kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum. Pertanyaannya, udahkah kita aplikasikan? Kan gitu. Apakah kita sudah pakai dalam kehidupan hari-hari kita? Iya. Terutama saat ini menjelang akhir tahun. Ayo dah. Acara apa itu? Kita serempetin dikit. Nataru. Natal dan tahun. Ya mereka nggak berani bagaimana? Ya kalau ini akidah masalahnya tiap tahun. Padahal acara siapa ini? Semestinya acara siapa? Di luar kita. Ya Mbak. Tapi prakteknya siapa yang rame? Siapa yang syiarin? Ayo. Tuh. Ini masalahnya. Oleh satu paket. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal, betul ya? Kita mesti punya komitmen, punya ketegasan, punya keyakinan. Buat apa kita baca kuliah ayuhan kafirun? Intinya ada di situ. Ya Allah. Itu kan ayat diturunkan ketika mereka menawarkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sekarang gini Mas, lu kan ngajakin bahasa tanah hari, lu kan ngajakin kita orang yang buat nyembah Tuhan lo, oke, bisa kita wujudkan Mas, cuman gini Mas, gantian ya, dia ada gantian Mas, ntar nih besok misalnya, ya. Kita ngikutin situ, besoknya situ ngikutin kita. Tuh penawarannya. Makanya
kafir siapa? Tuh. Coba ya, maafin keras sedikit gua. Tuh. Siapa yang manggil kafir? Allah. Kenapa ada aturan kagak boleh manggil orang kafir begini? Kan belum lama gitu tuh. Ya Allah, Allah yang manggil. Apa kita mendiskriminasikan? Kagak. Hak batin. Kenapa jadi takut? Tuh. Allah sendiri, kan kita yang baca. Anda baca gak? Lagi sholat. Ada yang berat, gak boleh. Ayo kafirun jangan. Ntar kuliah apa dong ini? Betul gak Pak? Betul. Qul ya ayyuhal kafirun. Pak Imam, jangan kafirun apa? Mau merubah, betul ya? Tuh. Udah jelas di situ. Siapa yang nyampein itu? Nabi Muhammad. Apa yang sudah diturunkan, diwahyukan kepada dirinya. Ya ayyuhal kafirun. Hei wong kafir. Tuh. La a'budu ma ta'budu. Suatu statement yang luar biasa mengenai akidah. La a'budu ma ta'budu. Saya nggak bakalan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Pakai fi'il mudhari. Secara gramatika Arabnya itu fi'il mudhari fungsinya litajaddud wal istimrar, berlaku selamanya dan selalu tuh diingat diperbaharui. La a'budu itu. Saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'budu. Dan tidaklah kalian menyembah Tuhan kami. Bukti diajakin mau gak nih? Diajakin mau gak tuh? Kagak mau. Pertanyaannya kenapa kita gampang? Betul gak? Diojok-ojok ngucapin Natal, ngucapin untuk acara mereka, ya kan? Nah, sering jadi masalah tiap tahun gitu. Ada hukum haram, tuh, udah nggak pakai nawar-nawar lagi mbak, haram udah, karena ini berkaitan dengan akidah. Oh, intoleran loh itu, kata siapa? Islam ini sangat toleransi, menjaga hubungan sosial. Buktinya dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang punya iman sempurna, yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya muliakan, hormati tetangganya. Ayo, Nabi hidup bertetangga kan? Zaman Nabi bertetangga dengan Yahudi, Nabi bertetangga dengan Nasrani. Akur, harmonis, tuh. Ayo, biasa, saling bantu. Ya, bahkan yang namanya utang piutang terjadi. Nabi pernah berutang dengan Yahudi. Tuh. Ya, artinya urusan sosial nggak jadi masalah. Betul kan? Nah. Tapi apakah ada hadis yang menyebutkan Nabi mengucapkan Natal, mengucapkan perayaan ibadat mereka? Tidak ada. Tuh, biasa itu berdampingan. Tapi kalau sudah bicara akidah, bedain dong. Jangan apa-apa toleransi. Ini masalahnya, kita mau dengan kata-kata Islam paling toleransi. Maaf, dalam bersedekah, dalam berbagi, bisa tak main kita bagi? Biasa kan? Ayo. Saya masak enak bagi tetangga. Non-muslim ada tiga rumah, bagi kan? Oke. Benar, gitu. Bagi, nggak dibedain kan? Yang itu jangan. Bukan saudara kita. Tuh, ada yang gitu. Betul kan? Lingkungan saya banyak, maaf, orang Batak, Nasrani. Tuh, apakah kita muslim? Agak biasa pendampingan, ya, kita kumpul, kerja bakti, lingkungan apa?
Ya, bahkan waktu korban juga mereka minta dikasih di majlis. Masya Allah. Itu bukti bahwasanya kita juga ada nilai toleransi. Tapi ketika mereka sudah memasuki waktu-waktu untuk ibadah, apa kita ikut? Apa kita ganggu? Silakan Anda mau ke gereja, Anda mau ya, jadi itu makanya di ujung surah itu apa? Lakum dinukum. Nah, pada apa itu semua umat Islam? Sayang penerapannya, betul ya? Ya, pengimplementasiannya yang kurang, masih sepertinya ragu, tuh. Ya, Nabi sendiri itu kan ya, Nabi sendiri ngadepin orang kafir itu. Ya Allah, nah kita orang banyak pas kalah urusannya sama 1-2 orang. Haram. Kita dulu ada ulama besar terkenal, ya, terutama di kalangan kaum Muhammadiyah, ya, Buya Hamka, kenal nggak? Siapa yang nggak kenal dia? Pernah nggak menjabat menteri? Dia lepas jabatan kementeriannya, karena mempertahankan bahwasanya mengucapkan Natal itu haram. Terus istiqomah tuh ulama. Menteri kita yang sekarang, ayo deh, betul gak? Ngajak Natal bersama. Nah ini masalah besar. Harus punya ketegasan. Siapa dia? Mana istiqomahnya? Apa yang kau cari? Tuh, ya. Ini perlu disampaikan Pak. Pas momennya. Ya, kita harus bisa jaga akidah kita. Ya memang dia menteri, ya betul kan? Ya udah buat kebersilakan, tapi jangan mengajak yang lain, terus sampai mengucapkan begini begitu. Masya Allah. Nah ini apa mengundang bencana lagi Pak Bobi? Cukup tuh wilayah Aceh, ya dan Sumatera lainnya. Itu udah cukup dah. Jangan sampai nanti kita ngundang, ya kan kalau azab kalau kagak diundang gimana? Tuh, ini karena banyak yang ngundang azab, kita ngeri. Ntar yang di Aceh pindah kemari bagaimana? Tuh, ya. Kita jauh dari laut, Pak Covid jauh ya. Jauh kita dari laut, ya Mas Ayu. Jauh dari laut, jauh dari sungai kali biasa, nggak mungkin ke Lebu. Allah Maha Kuasa, Allah Maha menentukan, dan Allah bisa membalas, kan gitu. Yang muntakim kan balas dendam, tapi bukan artinya Allah dendam, artinya Allah siap untuk melancarkan tegurannya kepada kita. Tuh, hati-hati. Allah, tentara Allah banyak. Angin tentara Allah. Dikirim 1 puting beliung aja sini, porak-poranda kan? Bilang apa gitu. Kirim lagi 2 puting beliung lagi. Habis lagi kita. Allah, dah ayo cukup dah. Ingatin tuh keluarga kita, sanak famili kita. Pertahankan akidah mereka. Lakum dinukum waliyadi. Ya, karena dalam syariat ucapan punya pengaruh. Betul kan? Pak Sehu dulu akad nikah pakai tulisan apa pakai ucapan? Ucapan. Pak Kopit waktu nikah betul? Nah, semuanya ya. Ya Allah. Pak ucapan, saya terima nikahnya dan kawinnya. Farida binti Husain dengan mas kawin yang tersebut tunai. Masih lancar loh ini. Ya. Sah. Wow, betul kan tuh? Ini saksinya, ucapan yang dinilai. Betul. Jangan apa-apa niat mulu. Gak selamanya yang dilihat amal hati, betul kan? Jual beli pakai apa? Akad berarti kan Pak ya? Akad. Saya membeli, menjarang yang pakai bahasanya seperti ini nih. Bang beli bakso bang, gitu doang biasanya kan gitu. Kalau yang lebih kan, saya membeli semangkuk bakso lengkap dengan segala isinya, ya seharga 15.000 rupiah.
Tunai. Ngutang ya. Ayo bener dong. Nah kalau ngutang kan biar jelas juga. Kan kagak ada yang begitu ya. Kita udah ada timah. Apa udah percaya aja. Kalau pakai yang begitu lah formal banget kan gitu resmi banget. Udah beli bakso bang, udah nego kasih gitu kali. Ya, kalau bicara pikir memang gitu. Ya dicontohin gitu maksudnya akadnya itu seperti apa bentuknya. Saya membeli semangkok bakso dengan segala ya isinya seharga tadi berapa? Rp15.000 tunai. Tukang baksonya terima, saya terima pembayaran semangkuk bakso seharga Rp15.000 tunai itu. Nggak ada kan Pak Wabid ya? Pak Wabid kita masuk makan dulu udah habis baru bayar gitu. Artinya apa? Yang dipegang apa itu? Ucapan. Kalau ada yang bertolak belakang, nggak sah urusannya. Tuh. Jadi jangan apa-apa kan cuma mau ucapin, kan juga gitu ya. Kan cuma mau ucapin maaf. Ya, ucapan kita ada maknanya, ada nilainya. Ya kan? Gitu. Kalau kita anak nikah nggak ada ucapan, bisa halal tuh bini kita. Tuh. Bisa sah jual beli kita. Tuh. Ya, apa-apa jangan kita cari-cari. Udah jelas. Tuh. Maaf, sekarang mereka sendiri mau gak disuruh ngucapin syahadat? Kan gitu bahasanya. Kan cuma ngucapin doang, oke. Situ bilang cuma ngucapin. Sekarang Situ mau gak ngucapin syahadat teman saya? Konsekuensi jadi gak berani. Oh maaf, benar, lo juga gak mau, apalagi gua. Kan gitu bahasanya. Maaf, ini kenapa kok saya serempetin lagi pas momennya. Berapa banyak saudara kita akhirnya jadi tertipu, ternodai daripada iman Islamnya. Ayo, lagi perayaan tahun barunya, maaf sekali lagi maaf, bukan acara kita. Ustaz kumpul di masjid doa, tahun baru siapa? Kan gitu bahasa itu. Besok ada ini, tasyakuran tahun baru ada. Ya Allah, kemarin Pak. Satu pengajian ibu-ibu di salah masjid, DKM kirim salam pada umumin katanya. Ibu-ibu kita ada undangan dari DKM malam Kamis supaya kumpul di masjid untuk berdoa bersama menyambut tahun baru. Saya mesti buka kitab jadi kagak buka kitab. Saya langsung bahas itu. Saya nanya doang, ibu tahun baru siapa itu? Betul gak Pak? Tahun baru siapa itu? Iya baru repot. Begitu dipancing itu baru repot. Iya Pak Ustadz ya. Nah kenapa tahun baru Hijriah itu pada diam aja? Betul gak? Ayo tahun baru Islam nih, Muharram, Hijriah. Kita kumpul di masjid. Yang punya kuasa rezeki, ayo berikan sebagian rezekinya buat kita olah nanti makan bersama setelah doa bersama. Ribet banget. Susah banget. Giliran besok nih yang mesen jagung udah ada belum? Yang mesen ikan udah ada belum Pak? Ya Allah. Bener. Ayam, ikan, jagung, apalagi itu? Masya Allah. Pertanyaannya giliran buat agamanya sendiri tahun baru ini, ya Allah mulai mulu diterang. Tahu mulai bahasanya? Ada aja tuh alasannya. Giliran buat besok nih Pak, jagung udah habis berapa kilo segala macam. Allah, kemana? Tuh pikiran kita. Ayo bedain dong, sama dong. Lakum dinukum, lakum a'malukum, walana a'malukum. Saya baca doa akhir tahun, bagus. Bagus ya? Bagus dan itu yang diajarin. Cuman baca kan bukan baca maghrib kalau tahun baru Masehi. Ente itu bukan gitu ya. Tengah malam teng gitu tuh. Nah, baru baca dong. Allahumma antal abadiyul qadimul awal wa ala wa hada amun jadidun qad aqbal nas'alukal isma taufiq. Doa awal tahunnya gitu baca. Begitu udah cukup.
Ulama dari dulu ngingetin kita, maaf ulama bawel. Ulama bawel. Tahu bawel bahasa kita? Ya Allah. Recet, moci mulu ngomongin ngingetin. Karena tugasnya. Jangan bilang ulama bawel itu istilah kita kesannya negatif, enggak. Karena dia punya kewajiban menyuarakan yang hak, sekalipun konsekuensinya besar. Apakah semua terima? Apakah semuanya senang? Belum tentu bahwa ya Allah, saya ngomongin aja saya yakin belum tentu semua ini. Betul gak? Iya. Yang dengar di luar dan lainnya, oh itu ada konsekuensinya. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan perkara yang hak sekalipun pahit. Artinya sekalipun beresiko, tetap yang hak, yang batil. Oh begitu. Ulama itu sayang sama kita. Di samping dia punya kewajiban, dia juga sayang. Jangan sampai kita ini tergerus. Akhirnya iman kita luntur, iman kita copot. Alhamdulillah. Kan di khotbah Jumat sering dibilang itu. Ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ujungnya wala tamutunna illa wa antum dengan antum kami kayaknya banget. Ya. Wa antum muslimun wala tamutunna. Jangan sekali-kali kalian mati meninggal dunia, melainkan kalian tetap dalam keadaan Maka kita minta ya Allah, biar iman Islam kita dijaga, iman Islam keluarga kita dijaga, terutama momen-momen saat ini. Hati-hati. Ya, jebakan Batman banyak Pak. Tahu jebakan Batman? Nah, kalau istilah orang sekarang jebakan Batman, dijebak kita. Diajak bermain kata-kata. Toleransi. Selalu yang dipakai kata-kata ya elah. Romanya pada lemas banget loh. Tapi Bapak Bete, ya Allah, 5 menit lagi deh mesti ngomong. Ya Allah. Maafin kalau memang menyentuh ke situ. Ya, karena momen yang harus disuarakan. Ya, harus memang dapat perintah dari guru, ya. Yang hak batil menyesuaikan dengan keadaan, ya, menyampaikan. Masuk dalam kategori ini kan, ittaqillah, takwa kita kepada Allah, ya. Hai sumakun, di mana kita berada, tuh. Mau ada di luar negeri tetap takwa, betul kan? Mau ada di luar provinsi, di luar pulau segala macam, di kantor takwa kan? Di kantor bawa gak takwa nih? Bawa, supaya gak khianat, supaya gak berbuat curang. Di pasar takut, jual belinya kagak ada kecurangan, ngurangin takaran meter 1 atau sejempol, 1, 2, 3 meter ya, begitu nyukur di rumah kurang. Timbangan tuh, mantep ya, mantep, atau diganjel. Takaran begitu, benar kan? Iya. Mana takwanya di pasar? Di kantor, lagi ngojek, lagi usaha, semua bawa takwa itu. Hai semua kuda, mau dagang, ayo takwanya dipakai. Jadi hasilnya berkah, begitu. Hasilnya berkah, hidupnya bahagia. Coba kalau nggak ada kecurangan. Kalau ada kecurangan coba pasti ada pikiran. Takut ketahuan lah, betul gak? Ya, iya, ini kan gak bisa dibohongin nanti, betul gak? Kita mau buat dosa, mau buat pahala nih. Kalau memang itu benar, ya Pak, tenang gak nih? Tenang. Tapi kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, begini gak tuh? Tuh, gak tenang kayak biar kata ngopi juga, pakai apa juga. Tuh, kalau memang kan kita sendiri yang tahu. Kita sudah berbohong, kita bermanjur curang. Tuh, ya. Maka ittaqillaha haitsuma kunta. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha.
ikutilah, iringilah ya perbuatan jelek kita yang sudah terlanjur kita lakukan, ya penyelewengan kita, dosa kita, maksiat kita, kesalahan kita, dengan apa? Perbuatan baik. Perbuatan baik. Niscaya yang baik itu akan menghapus kesalahan kita. Begitu. Apa misalnya kita lakukan? Ya, kesalahan apa yang kita lakukan? Kan gitu. Oh, mencuri, maaf. Ya, ayo balikin hak orang. Betul kan? Terus taubat kita. Setelah itu ayo berbuat baik. Rajinin sholat 5 waktunya, hidupkan sunnah-sunnahnya, banyak sedekah. Itu berarti kita ngiringi apa yang sudah terlanjur kita lakukan, ya kita tutupi dengan hasanah-hasanah. Begitu tuh. Niscaya yang hasanah itu akan menghapus dosa kita. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus perbuatan yang jelek. Pak, kita sholat berapa waktu? 5. Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Pertanyaannya tentang waktu setiap sholat, ada gak dosa? Ada gak kesalahan? Kalau dari subuh ke zuhur, ada gak tuh? Kagak ada yang ini. Bisa jadi dosa ame bini, betul ya? Ame anak, ame tetangga. Masih pagi udah berantem sama tetangga tuh. Cuma urusan ayam kan gitu. Teleknya kan gitu. Ayo deh, melek mata dosa bisa. Ya Allah. Coba tuh. Coba lu di rumah, belum di jalanan. Betul nggak? Dia bahasa ibu bilang, orang gede banget tuh. Kita lihat orang gede aja ngomong gitu. Ya Allah, ada tuh. Ya belum lagi mata kelilipan. Waduh, wahai juga tuh. Cakep juga Pak Hobit. Ya salah, betul Pak Hobit. Lagi mana sih cakep ibu. Kan gitu ya, saya udah ketahuan. Ada tuh rentang waktu. Begitu kita sholat zuhur, kita hapus. Begitu. Dari zuhur ke asar ada gak? Ada gak? Bisa ada. Ya, chattingan lah yang bohong di situ banyak. Assalamualaikum. Bang Haji, ya salah Bang Haji. Lagi di mana? Gue lagi di luar, lagi udah urusan padahal di rumah tuh. Di teras ngedeprok, bayangin aja. Mak kenapa semua ke rumah mau pinjam duit kagak ada bukan bro gitu. Udah bohong gak tuh? Dari zuhur ke asar ketutup di asar. Dari asar ke maghrib ketutupnya di maghrib. Maghrib ke isya ini enggak ya? Dekat sih modelnya, dekat sih urusannya. Ini dari isya ke subuh yang jauh nih be. Masya Allah. Banyak gak tuh? Mungkin gak di situ tuh? Masya Allah. Berapa banyak yang menghabiskan waktunya cuma buat ngobrol di pos, betul gak? Di tempat ini. Ayo main catur. Bukan cakap main catur, sah aja udah. Sepanjang ada unsur judi kan gitu. Tapi lalai waktunya, betul gak? Belum lagi yang balap menem. Terkadang aki-aki kebalik. Udah kayak begini masih pakai masih mirip kartu. Allah, kita pulang dari mana? Allah, coba tuh. Bukannya dia pegang tasbih, betul gak? Dia banyak istighfar, mahal masih. Wah, biasa. Modal kue, sekarang dulu. Coba. Subuhnya kemana kira-kira? Allah, pulang udah hampir pagi. Ayo dah. Malasan apa coba? Ini dari bisa subuh paling jauh. Allah begitu maha ampunnya Allah, dikasih fasilitas menghapus dosa. Kalau 5 waktu Pak Hofid, kan ada 2 sholatnya 3 waktu. Ada yang maghrib bisa doang, ada rame situ. Siangnya kagak kelihatan kan gitu. Allah,
ya. Ayo wa'adbi sayyatan hasanat amhuha. Ya, dengan sedekah ataupun lainnya, maka itu bisa menghapus daripada dosa dan kesalahan kita. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia nas. Umum kan? Umum. Apa bedanya dengan permasalahan yang tadi? Artinya apa? Jaga hubungan sosial kita, muamalah kita, interaksi kita, ya, dengan sesama hamba Allah. Sekalipun harus berbeda bahasa, sekalipun berbeda warna kulitnya, betul gak? Sekalipun berbeda daripada akidah dan kepercayaan, tetap bergaul, saling tolong menolong, mengadakan jual beli, betul gak? Ada toko yang mengkhususkan khusus muslim, ada gak? Kagak ada. Yang ada khusus busana muslim muslimah, busananya bukan konsumennya, betul gak? Tuh ya, di sini kalau kita bisa berinteraksi bermuamalah dengan baik, bahagia, kita nggak ada masalah. Mau ke sono bisa, mau kemari bisa. Ya, bertetangga enak akur. Dia bawain, kita bawain. Betul gak? Masa dibawain kita tolak? Apa nih? Masakan apa nih? Tuh ada unsur ini. Kok gitu begitu? Kejauhan. Ya, alhamdulillah. Ya Allah makasih Tuhan Petrus kan gitu misalnya. Baik banget dia nyobain. Kalau antum ragu, nggak mau makan, jangan langsung dibuang. Syariat nggak ngasih begitu. Kasih tetangga kita yang lainnya kalau kita sungkan buat ininya. Gak boleh tuh main buang aja, biar gimana makanan harus dihormati. Kasih tetangga yang lain yang mungkin dia doyan. Pak Ilham, ini ada sedikit rezeki, saya kurang ini, banyak ini, udah antum aja. Tuh, diterima. Kalau antum merasa nggak enak kasih tetangga, ada binatang. Tuh, ada binatang, entah itu kucing, entah itu ayam dan lainnya. Agama juga rapi. Jangan dikasih takut begini main buang tempat sampah. Kalau yang masih ngeliat kira-kira gimana perasaannya? Wah, ini enggak menghargain nih. Tuh, ya, jadi Islam itu begitu indah. Ya, ketika kita praktekkan dalam kehidupan, insya Allah, ya, tidak menimbulkan masalah. Justru benar-benar membentuk satu ukhuwah. Ada ukhuwah fiddin, ya, ada ukhuwah wataniyah, ada persaudaraan secara akidah dan agama, ada persaudaraan secara apa? Kebangsaan. Tuh, enak semuanya. Maka inilah 3 kunci, ya, kebahagiaan yang diajarkan Nabi. Kalau kita pakai kita dalam kehidupan kita, insya Allah bahagia dunia akhirat kita. Sebagaimana doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ada yang ditanya? Ada berapa menit? Pak De tahan. Ayo Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi Sudah 9. Ya, 8 menit Pak De. Masih panjang. Tadi itu mengutarakan bahwasanya kalau kita mengurangi hak orang lain, itu bagaimana solusinya? Apabila yang saya kurangi hak orang lain itu orangnya sudah tidak ada, maupun kita sudah lupa. Pertama, Pak. Yang kedua, dosa kita itu kepada Allah, kepada manusia, termasuk kepada makhluk. Bagaimana solusi untuk minta ampunnya? Terima kasih. Dua. Rupanya Mbak udah siapin pertanyaan dari tadi, ya. Dia senyum-senyum aja dia tak lihat. Keberkahan dari orang tua. Majlis banyak orang tua berkah. Karena yang tua-tua selalu dipandang penuh rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya suka ingetin zaman saya kalau bikin acara yang tua-tua jangan dilupain, yang sepuh-sepuh kita undang. Adanya mereka dalam majlis itu menjadi penyebab turunnya rahmat dan keberkahan.
keberkahan. Ya, terima kasih Pak. Pertama, bagaimana mengembalikan hak orang yang sudah kita kurangi, yang itu ya bahasanya. Nah, dalam hal ini ya ulama mengajarkan kepada kita, kalau memang masih ada orangnya masih hidup, betul ya, mudah terjangkau, masih dalam satu wilayah atau dua wilayah yang bisa kita tuju, maka berikan, kembalikan apa yang menjadi haknya dengan penuh ya keyakinan ya, dan apa bahasa logowo artinya, gak usah takut, gak usah malu. Kan orang ada pengen balikin hak orang suka malu, betul gak? Balikin, jujur gitu. Umpama kan gitu, umpama gitu. Patok orang kita geser, boleh nggak tuh? Patok orang, kan gitu. Ayo deh, balikinnya ramai, mereka nggak bakal. Ya, artinya tetap bakal ada sesuatu hal ya dalam pengembalian itu. Ya, Assalamualaikum, Pak Sehu berkenan nggak maafin saya. Lalu Pak, maafin apa? Emang nggak punya salah apa? Ini kejadian udah lama Pak Sehu, gitu. Iya, apaan gitu urusannya? Maafin kan itu. Maafin, orang muslim mesti memaafkan Pak. Itu apa Pak? Patok apaan? Anak tuh. Ya, dulu kan patoknya di sini tuh saya geser. Tuh, makanya pas rumahnya jadi agak kurang tuh. Itu saya geser 50 cm. Lumayan 50 cm. Oh, begitu Pak. Oh, jadi Mbak yang lakuin. Masya Allah. Ini dua-duanya mesti bisa. Betul kan? Pertama, kita lihat bagaimana kesungguhan dan pengakuan yang tulus dari seseorang yang ingin mengembalikan hak kita. Siapa yang gerakin hatinya? Kan gitu. Siapa yang memberikan keinsafan dan kesadaran? Allah. Mungkin dia mendengar nasihat, betul kan? Ya, dari ceramah, dari kajian tertentu, akhirnya apa? Datang hidayat dan taufik. Jadi bukan hidayat doang, taufiknya yang mahal. Kalau hidayat mah macam-macam. Ini aja udah diumumin, hari Jumat diumumin nggak? Hari Jumat diumumin nggak? Bahwasanya kajian Ahad pagi. Nah, betul kan? Diumumin ya. Nah, udah ada hidayat tapi belum? Udah ada. Taufiknya yang kagak, kan gitu urusannya. Nah, kalau taufiknya semua ada, kagak ada pulang ini habis subuh. Nah, kan gitu urusannya. Pada tetap ikut pengajian, kan gitu bahasanya. Tuh, ya. Nah, kita nggak paham tuh. Dia dapat hidayah dan taufik. Nah, kita bersyukurnya begitu. Jangan emosi bahasa itu. Tuh, wah kalau tahu dulu bakar nih Pak, begitu. Nah, alhamdulillah nggak apa-apa Pak. Dari semenjak itu saya udah ikhlas, saya redho. Tuh, tadi masih gentle juga Pak. Tuh, dan siap resiko. Karena ada orang yang temperamen, betul nggak? Begitu dengan pengakuan itu langsung, wah, mencekal aja segala macam. Tuh, ya. Nah, jadi kalau memang masih ada orangnya atau ahli warisnya, sampaikan. Pernah nggak makan nggak bayar? Dulu masih muda, betul kan? Oke, bakso nambah 3 kali terus hilang. Abang kebingungan mana dia belum bayar. Begitu ya? Masih ingat wahai, masih ingat kita. Bagaimana itu? Orang lah baksonya udah masalah, mendarah daging di tubuh. Sementara belum dibayar 3 mangkok. Dulu semangkok masih murah ya. Ya Allah. Ada ulama kalau yang nggak mungkin kita kembalikan karena kondisi mungkin tadi meninggal dunia, betul nggak? Atau sudah pulang kampung tukangnya,
Sementara ada ahli waris di sini yang tenang, ya, maka sedekah. Solusinya gitu, sedekah niat mengembalikan hak orang tersebut. Jadi kalau ada gerombol Jumat coba, tinggal mangkok berapa duit dulu? Dulu 1.000 ya, dulu masih murah ya. Bahasa kita taruh lah 3.000 Pak. Cuma jangan 3.000 pada harga dulu, jangan. Kita taruh 30.000. Kalau perlu 50.000 lempengin kan gitu. Kan kalau 30.000 dikucil-kucil nanti. Betul nggak? Iya. Kalau 50.000 kan selembar. Nah kalau 10.000 kan 3 lembar ya. Bahasa itu kita lipat-lipat itu. Udah 50.000 kita lempengin. Ya Allah, saya niat mengembalikan hak tukang bakso yang tahun 78. Tahun 78. Waktu saya ini saya balikin. Ya, semoga kau redho, semoga kau terima. Ya, sisanya tambahan ya Allah. Begitu. Kata ulama itu sudah jadi. Ya, kalau memang sulit ditemui karena satu meninggal, udah pindah tempat, kagak ada ahli waris yang kita kenal habis. Ya, baru satu katanya. Yang kita kenal maka sedekah. Ya, insya Allah Allah Maha tahu, betul nggak? Allah Maha menerima. Niat baik kita sudah ada, ya diketahui oleh Allah, insya Allah diterima. Yang pertama, paham baik. Dan yang kedua, apa tadi lupa saya? Itu juga. Ya, kesalahan dengan ya. Kesalahan, bagaimana permohonan maaf bahasa kita, betul ya? Bagaimana taubat kita, permohonan maaf kita. Ada kalanya kita urusan sama Allah, betul ya? Ada kalanya kita ame makhluk Allah, manusia. Ada ame makhluk yang lain. Bagaimana itu? Kalau sama Allah gampang, kita taubat istighfar jadi, betul ya? Ya. Mau sabar-sabar, dosa kita tahu sabar-sabar. Ya Allah, dosa kita banyak banget. Yakin Allah Maha Pengampun. Dalam kitab Burdah dikatakan ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil kufrani kalamamid. Ya nafsu la taqnati, jiwa jangan kau putus asa. Setiap jiwa manusia hamba Allah jangan kau putus asa. La taqnati min zallatin azumat, dari ketergelinciran kita, ya, dari jalur yang hak, artinya melenceng, maksiat, berbuat salah yang sudah terlanjur membesar. Innal kabair bil ghufrani al-lamami, karena dosa-dosa besar di dalam ampunan Allah sama seperti dosa kecil. Artinya dosa apapun bentuknya Allah Maha Pengampun. Ampunan Allah lebih luas daripada dosa kita. Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina. Ya Allah, ampunanmu lebih luas dari dosa kita. Sepanjang kita mau istighfar, sepanjang kita mau taubat, insya Allah pasti diterima taubat kita, diampuni dosa kita. Amin Allah. Amin manusia bagaimana? Ridhonya. Ridhonya. Kita ngomongin orang, kali itu gurunya ngomongin. Ustaz mengajar gitu ya, terempet mulu misalnya. Kali di sini belum ada ya, belum kagak ya, kagak. Masih tuh gitu. Mau Ustaz yang atuh beda nih. Ngajar menyentil orang mulu misalnya. Gua gedek kayak gitu. Kali gitu ya. Ada yang kita gibahi, ada yang kita omongin, ada yang mungkin ya kita berbuat usil sama dia. Maka datang minta maaf, minta redho. Kalau haknya kita ambil, balikin.
tanamannya, misalnya buahnya kita ambil nggak izin lagi, bilang, Pak Hobi, maafin kan, itu mangga gede-gede banget, manuk saya pengen banget, saya nggak pakai ngomong lagi Pak Hobi, saya ceket tuh 3 kilo tuh, ceketnya 3 kilo, masya Allah, kirim mas 1 gitu, 3 kilo, masya Allah, wah bener dia, enak manis dia, maafin ya, ya udah mau bilang apa, ya udah saya maafin saya redoin, masih ada tinggal luar gitu, balikin ini, balikin, tapi ilok bahasa kita, jadi minta redonya, minta maafnya, kalau ada yang pakai, bagaimana dengan binatang, kita suka, ya, kucing kita pukul, betul kan, kita tendang, emang kagak ada urusannya nanti tuh. Ya, di hadapan Allah nanti deh, ya Allah yang nendang saya kemarin tuh ikan cueknya semua kabur kan gitu misalnya, dibagi ikan cuek doang ya Allah, habis saya dikeplang kan gitu misalnya, maka caranya itu, ya kita minta maaf pada dia, kita elus deh bahasa kita, ya maafin ya Allah, lu sih suka ngambil, gua jadi kelewatan gitu, udah maafin. Baikin, kasih makan, urusin, nah itu termasuk, ya caranya masya Allah, ya jadi semua kembali ke niat, ya semua kembali ke niat. Niat kita pengen islah, memperbaiki hubungan, ya minta maaf atas dengan kita kehilapan kita, sampai ini binatang dekat kan, karena bahasa kita insya Allah dia paham. Cuma dia kagak bisa jawab dengan bahasanya. Kalau ya Pak De kan gitu, kaget gitu urusannya. Allah a'lam bishawab. Kita lanjutin tadi bawah ya. Ayo kita tutup.